Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next sobat ya, setelah sudah clearku tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Virgo. Di sini ada zodiak Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini, ini untuk asmara ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk 10 cup ya di sini. Itu ada seperti pelangi sama satu orang satu keluarga itu ya di bawahnya. Dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ada perputaran roda dunia ataupun roda-roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Ini kelihatannya apa ya? Awalnya sih bagus ya untuk kalian sahabat Gemini ini. Maksud saya awalnya bagus itu bahwa kalian di sini menginginkan adanya suatu apa ya? Ada suatu mungkin kebahagiaan, ada suatu kestabilan entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi di sini. Makanya saya tadi mengatakan ini awalnya bagus ya. Gitu loh. Kalian ada suatu harapan, kalian ada suatu pemikiran yang positif, kalian ada suatu apa ya istilahnya tuh cita-cita yang baik di sini agar asmara kalian bisa berjalan baik, bisa seperti apa yang kalian inginkan. Apakah di sini Gemini akan bisa mendapatkan, karena saya menangkap di sini ketika saya mengatakan masih cita-cita, masih harapan, itu kan masih jauh gitu loh. Tapi bagi saya tidak masalah ya, meskipun itu masih jauh, yang jelas di sini keinginan kalian ya, niat kalian itu baik kan di sini. Istilahnya itu mau membina hubungan asmara itu yang lebih sehat, yang lebih positif. Itu kan tujuan kalian di sini. Makanya barusan saya mengatakan tidak masalah ketika itu masih jauh. Dan itu kelihatannya akan positif buat kalian. Apalagi kalian didukung sama kartu Wheel of Fortune ya di sini. Insya Allah ya di sini yang awalnya jauh, ketika kalian tetap adanya suatu semangat ya, tetap adanya suatu istilahnya itu perjuangan bagaimana untuk bisa menyetabilkan asmara. Di sini tidak menutup kemungkinan roda-roda keberuntungan pasti akan berpihak sama kalian. Karena di sini jelas kalian masih terbantukan oleh semesta di sini. Gitu loh. Jadi bisa saja kalian istilahnya itu masih terselamatkan ketika mungkin ada masalah, mungkin ada sedikit kurang cocok sama pasangan, tetapi kalian punya niat baik dan punya niat tulus di sini untuk hal-hal asmara yang positif. Di sini semesta juga akan membantu kalian. Dewi Fortuna sedang membantu kalian karena niat kalian baik di sini. Artinya apapun yang terjadi ketika kalian ada masalah itu akan cepat reda. Ketika kalian tidak ada masalah pun di sini kelihatannya akan semakin klik. Kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu kebahagiaan di sini. Ya, sama asmara. Oke, nanti kita deteksi. Ini untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup. Ya, itu ada prajurit naik kuda membawa cup itu. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ada wanita sedang duduk santai. The Empress. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Ini kelihatannya sahabat Gemini ini energinya tertangkap di sini bahwa sebetulnya apa ya, bisa dikatakan kalian itu sedang mempunyai pemikiran ya di sini ya. Dalam arti gini loh. Ketika kalian merasakan kok pekerjaan saya ini kurang stabil, kok bisa kurang mengena, ya, kok bisa kurang adanya suatu realisasi apa yang saya inginkan, kurang bisa saya dapatkan. Nah, di sini kelihatannya kalian ingin memperbaiki itu semua, gitu loh. Karena kalau saya menangkap sih, kalian tuh apa ya, sedang ada suatu pemikiran, sobat. Gitu loh. Ada suatu pemikiran, ada suatu pandangan ke depan nanti bagaimana langkah selanjutnya agar saya bisa mendapatkan tentang hal kestabilan di bidang pekerjaan saya ataupun di bidang karir saya. Itu yang kalian rasakan di sini. Jadi adanya suatu keinginan kuat bahwa kalian itu ingin adanya suatu langkah bagaimana baiknya ya, agar bagaimana bisa tercapai secara target. Ini kelihatannya kalian sudah punya langkah ke arah sana gitu. Cuman saran saya ketika kalian benar-benar ingin adanya suatu kestabilan dan sudah adanya suatu pemikiran harus melangkah seperti apa. Nah, saya rasa itu cepat jalankan. Jangan ditunda-tunda sobat ya, ataupun jangan dipending di sini gitu loh. Nanti apa ya? Ya akan kurang bisa baik ketika sudah ada solusi, kalian sudah mengetahui nanti langkah-langkahnya seperti apa agar bisa meraih ataupun agar bisa mencapai kestabilan tersebut, tapi kalian tunda di sini. Padahal kalian sudah mempunyai ide, mempunyai solusi. Nah, saran saya segera jalankan, segera praktekkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika itu sudah kalian jalankan, ya insya Allah ketika itu cepat kalian jalankan, cepat kalian praktekkan apa yang sudah menjadi ide kalian, pemikiran kalian. Di sini tidak menutup kemungkinan kartu konfirm kalian dijawab muncul petunjuk DM. Artinya apa?
Artinya di sini bisa saja akan ada suatu pencapaian apa yang sedang kalian inginkan di sini. Apa yang sedang kalian inginkan, apa yang sedang kalian impikan di sini insya Allah akan bisa tercapai ya. Meskipun di 3 hari ke depan. Nah, makanya di sini apa ya? Awalnya sih bagus ya. Kalian sudah ada rencana. Berarti apa? Berarti kalian sudah mengetahui, sudah merasakan bahwa pekerjaan ataupun karir kalian tuh kurang bisa mengena gitu loh. Kurang bisa seperti apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian sudah punya ide, punya rencana kalau bisa ya segera dijalankan, segera dipraktekkan. Nah, ketika itu kalian bergerak cepat, insya Allah di sini The Empress akan bisa mengena sama kalian. Di sini akan ada suatu artinya The Empress adanya suatu kenyamanan, adanya suatu ketenangan. Artinya apa? Artinya akan bisa tercapai apa yang sedang kalian inginkan atau yang sedang kalian impikan. Asalkan satu ya Gemini ya. Ketika sudah merasakan kok ini kurang adanya suatu perkembangan dan kalian punya ide, segera dijalankan, segera gerak cepat, satset. Ya kira-kira seperti itu ya sobat ya. Ini biar bagus ya. Jangan ditunda-tunda. Oke, kita lihat ya. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian, Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat itu ya. Ada sedikit daun. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ada 3 orang masing-masing membawa 3 cup. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Gemini ataupun sahabat Gemini. Di sini sih apa ya? Ketika kalian ingin adanya suatu mungkin adanya ketika mungkin kalian ingin adanya suatu mungkin tambahan rezeki ya, gitu loh. Ataupun tambahan pemasukan keuangan. Nah, di sini kalian disuruh harus kreatif sobat, munculkan ide-ide kreatif, munculkan solusi-solusi baru dan jalankan. Kira-kira seperti itu ya. Ingat ya, jika kalian ingin adanya suatu tambahan rezeki ataupun tambahan pemasukan keuangan, tetapi ketika dilihat secara kartu, ketika kalian tidak mau ingin adanya suatu tambahan keuangan, ya tidak masalah di sini. Itu kan apa ya, terserah kalian gitu loh. Cuman yang jelas di sini tetap tergambarkan bagus. Ya, artinya akan ada suatu kerezekian yang bakal kalian dapatkan di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi ketika kalian mau menjemput rezeki, mau kreatif itu akan memperlancar, memang betul-betul kalian akan dihantam rezeki dan itu tak terbantahkan. Kira-kira seperti itu ya, karena di sini kartunya bagus gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian ingin tambahan rezeki ya, mungkin bisa dikatakan apa ya bahasanya itu mungkin ketika kalian ingin ada suatu ceperan lah ya, ya kalian harus punya ide kreatif. Nah, ketika kalian tidak mau adanya suatu ceperan, ya tidak masalah juga di sini. Yang jelas di sini akan ada suatu hantaman rezeki dan rezeki itu akan bisa lancar ya, akan bisa tak terbantahkan, itu akan mengena sama kalian apalagi kalian mau menjemput rezeki sobat. Nah, itu yang saya maksud ya. Ketika kalian tidak mau menjemput rezeki pun maaf, ketika kalian tidak mau adanya suatu tambahan rezeki ya tidak masalah di sini. Tetap bagus. Apalagi karena apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Artinya di sini akan ada suatu kesenangan, akan ada suatu kebahagiaan, dan ini akan ada suatu keuangan yang masuk, keuangan yang kalian terima. Entah dari mana datangnya, entah besar, entah kecil, ya, entah tak terduga maupun terduga, yang jelas Gemini akan dihantam keuangan di 3 hari ke depan. Ya. Insya Allah tak terbantahkan di sini. Akan ada hal bagus, menggembirakan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah Gemini akan mendapatkan suatu harapan yang bisa terwujud di faktor asmara? Kalau saya menangkap di sini, ya, jawabannya ya, bagus di sini ya. Di sini tidak ada 50-50, bahkan komunitas terbesar Gemini ya, itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan ketenangan dalam hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin, karena apa yang sedang kalian inginkan, insya Allah itu akan bisa kalian rasakan di 3 hari ke depan. Karena memang di sini tergambarkan 2 kartu yang benar-benar
sangat positif ya. Di sini jelas ya, masalah asmara ini komunitas terbesar Gemini akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di sini. Ya tinggal meresonetkan ya. Semoga saja itu energi kalian yang ketarik di sini. Tetap ya seperti itu. Ya, biar tidak terjadi salah paham dan salah paham terus ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga itu memang energi kalian yang ketarik di sini dan itu akan membuat kalian senang. Ketika kalian tidak mendapatkan sebuah, saya kok masih dihantam masalah, saya kok masih banyak keribetan, ya berarti energi kalian tidak ketarik di sini sobat. Makanya saya mengatakan di sini tidak semua Gemini ya, cuman sebagian besar komunitas Gemini yang diuntungkan. Komunitas terkecil saja itu yang mungkin dirugikan. Sering saya mengatakan, ya ini contoh ketika ada 100 orang yang mempunyai zodiak Gemini, yang akan diuntungkan itu sekitar 85 orang. Sisanya ya tidak diuntungkan. Makanya semoga itu kalian yang ketarik di sini dalam hal kepositifannya, dalam hal terwujudnya harapan kalian akan bisa stabil. Semoga bisa dipahami ya. Saya rasa sudah jelas ya. Oke ya lanjut. Kalau masalah pekerjaan ataupun masalah karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah harapan Gemini akan hal kestabilan ini akan bisa tercapai di faktor pekerjaan ataupun karir? Kalau saya menangkap di sini 50-50 ya, Gemini ya. Yang 50% bisa saja akan ada suatu pencapaian sehingga kalian adanya suatu ketenangan, ketentraman di sini. Karena memang sudah kalian capai keinginan kalian meskipun tidak terlalu meroket, di sini ada suatu ketenangan juga. Intinya ada suatu pencapaian lah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang 50% lagi sobat, di sini kelihatannya energinya stuck. Karena mungkin masih ada beberapa halangan. Ya, setelah saya terawang tadi, beberapa masih ada suatu halangan dan memang ada juga beberapa yang belum menjalankan apa yang sudah menjadi pemikirannya. Gitu loh. Dia sudah menemukan ide, tapi langkah-langkahnya itu sudah tahu, tapi belum dijalankan. Nah, itulah yang saya katakan. Ini energinya stuck. Nah, makanya di sini saya tadi menangkap yang 50% tidak ada perkembangan di sini. Ya hanya itu saja gitu loh. Nah, semoga bisa dipahami ya. Tetap sekali lagi ya semoga saja itu energi kalian yang bisa ketarik di sini. Ya kira-kira seperti itu ya. Apalagi khususnya yang 50% yang kalian diuntungkan di sini semoga saja itu menjadi energi kalian yang ketarik di sini. Nah, ketika memang kok energi saya merasakan ada suatu sulit pencapaian target ya, bahkan ada masalah. Ya berarti kalian masuk energi yang 50% yang kurang diuntungkan. Nah, jadikan sebagai waspada dan segera netralkan, segera tindak lanjuti karena beberapa Gemini tertembak di faktor pekerjaan. Ada black magic di sana, penutupan aura di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalian sendiri yang meresonetkan apakah di 3 hari ke depan ada perkembangan, masih adanya kestabilan, minim lah, tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan, minim seperti itu. Berarti kalian aman. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan di 3 hari ke depan kok merasakan perubahan, banyak masalah, sulit adanya suatu peningkatan, hanya itu saja, ya berarti kalian ada unsur, jelas ada indikator kalian tertembak black magic dan itu harus dinetral ya sobat ya. Segera netral ya agar tidak semakin mengakar, agar kalian tidak kedahuluan habis-habisan, tidak kedahuluan hancur-hancuran ya, tidak kedahuluan semakin hari semakin terpuruk ya segera dicegah. Nah, seperti itu ya. Biar bagus di sini. Jadi jelas 50-50 sekali lagi tergantung kalian yang meresonetkan cocok yang mana. Karena energinya mengacak. Lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian ya setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas komunitas terbesar Gemini akan tersapu bersih ya. Banyak suatu apa ya keuntungan-keuntungan di sini. Mungkin ketika kalian jualan ini akan laku keras ya. Mendapat untung yang banyak. Pokoknya adanya suatu kerezekian lah di sini. Bisa saja terduga, bisa saja tak terduga. Ini komunitas terbesar Gemini. Ya. Yang komunitas terkecil mungkin masih stuck ya energinya ya. Masih stuck, belum ada perkembangan, bahkan mungkin ketika kalian mendapatkan rezeki itu kecil dan pengeluaran kalian itu banyak. Nah, itu yang komunitas terkecil. Jadi semoga dipahami. Sudah saya kasih contoh. Bisa saja ini contoh ketika ada 100 orang yang mempunyai zodiak Gemini, yang 85% ini akan diuntungkan, akan tersapu bersih dan tak terbantahkan, kalian akan menerima sebuah keuangan di sini. Nah, yang sisanya ya masih apa ya, masih stuck energinya gitu. Jadi kurang bisa diuntungkan, hanya sebagian kecil saja tidak masalah ya. Semoga
memang itu mengena sama kalian. Tinggal kalian sendiri yang meresionkan ketika memang kalian benar-benar di 3 hari ke depan ya, kalian mendapatkan sebuah keuntungan entah apapun itu, apalagi mendapatkan sebuah kerezekian, entah tak terduga maupun terduga, entah besar entah kecil, ya berarti kalian masuk di komunitas terbesar Gemini, jadi aman. Ingat ya. Nah, ketika kalian kok di 3 hari ke depan saya nggak dapat apa-apa, ini contoh, saya nggak dapat kerezekian, bahkan ada keterpurukan, pengeluaran pemasukan kecil, pengeluaran besar, ya berarti kalian komunitas terkecil. Nah, yang ada suatu memang ada suatu tembakan black magic di sana, aura kalian tertutup di sana. Jadi harus dinetralkan. Nah, itu pesannya, jangan sampai diabaikan, nanti akan bisa membuat kalian kacau, semakin kacau di sini ketika kalian abaikan. Karena tertembak di satu titik itu tidak main-main, itu akan merambat ke semuanya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam suatu masalah, kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan, kok ini di luar logika, ya jangan dibiarkan, segera ditanggulangi, biar kalian tidak habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk, biar tidak terjadi seperti itu segera. Karena apa? Karena sudah banyak buktinya, ya, sudah merasakan ada masalah, terus dia merasakan kok ini di luar logika, tapi dibiarkan, ya mereka menanggung itu semua. Banyak sekali yang konsul, akhirnya ada suatu pembukaan aura lagi. Nah, saran saya kalian jangan sampai menunggu seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ataupun mengatasi masalah ini kan di luar logika? Ya mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa, dan ada ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri agar lebih baik. Seperti itu ya. Oke ya, untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.